Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala, tak akan kita berada di masjid yang mulia ini, dipilih Allah. Tidak ada yang memberikan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala 100 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, bahwa kita akan bertemu nanti, kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ketua umum ormas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para guru, para alim ulama, para nyanyi, para ustazah yang hadir, saya sampaikan salam takdim dari Dewan Pimpinan Pusat Al-Ittihadiyah, dari Ketua Majelis Syura Al-Ittihadiyah, dari Ketua Majelis Pertimbangan Al-Ittihadiyah, kepada hadirin semua yang hadir di masjid yang mulia ini ataupun yang menyaksikan di seluruh Indonesia. Tadi disebutkan ada ratusan kotak-kotak Zoom dan itu mewakili masjid-masjid yang non terbar. Uhayyukum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir tahun ini kita perlu berabat kepada kitab Allah. Di dalam kitab Allah disebutkan, barang siapa yang amu wasammu buta tuli terhadap kitab Allah. Jadi setiap peradaban zaman itu pasti tidak ada. Begitulah siklus di dalam kehidupan ini. Maka yang pertama, waktunya 5 menit. Maka yang pertama, saudara-saudara, para guru, para alim ulama, para penggerak, para pejuang umat. Yang pertama di akhir tahun ini, mari kita kembali beristighfar, taubat kepada Allah. Karena disitulah kita minta kepada Allah diampuni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum bidarara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Shadaqallahu alazim. Hei taubat kalian. Demikian pidato kebangsaan Nabi Nuh alaihissalam dalam tamsilnya setelah kondisi yang berat. Taubat laki-laki, perempuan, pejabat dan rakyat, pemimpin dan yang dipimpin, orang yang lemah dan orang kaya. Taubat semuanya. Taubatan nasuha. Faqultu astaghfiru rabbakum. Allah Maha Pengampun. Nanti kalian dikasih air yang berkah. Negerinya tidak akan diberikan air yang menjadi racun dan banjir. Diberikan air yang berkah, darah-darahnya barokah. Nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang berkah. Sebentar lagi terjadi ledakan demografis di ini, diimpikan seluruh negara. Anak-anak muda membludak di Indonesia. Maka taubatlah supaya anak-anak muda kita barokah. Ledakan bonus ini, demografis ini menjadi yang barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalian dikasih harta berlimpah, hutang-hutang dibayar, taubat pada Allah, hutang keluarga, hutang rakyat, hutang negara dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, diselesaikan taubat. Lalu nanti aset-aset dikembalikan, yang dijajah, yang diambil, tanah-tanah yang diambil. Tadi disebutkan indeks rasio ini itu 0,366. Itu artinya 1% penduduk Indonesia itu menguasai 36% aset tanah dikuasai, air, uang dikuasai. Maka saudara kembali nanti dikembalikan aset-aset dengan sawah-sawahnya, dengan aliran-air. Maka yang kedua, setelah beristighfar kepada Allah, maka bersatulah hai kaum menuju 2024 dan seterusnya. Karena kalau kita melanggar ayat Allah chapter 8 klausul ke-73 surat Al-Anfal ini membicarakan dengan harta besar. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Shadaqallahul adzim. Mari jangan lagi mengingkari ayat ini. Orang yang ingkar pada Allah membangun oligarki, melindungi lingkungan mereka dengan militer, melindungi mereka dengan kerjasama.
Kalau kalian tidak melakukan hal yang setara, memang kalian cari perkara, fitnah dan dosa akan menimpa kalian. Shadaqallahu alazim. Itu berada dalam chapter menata hal besar surat Al-Anfal. Saudara-saudara, maka bersatulah. Yang terakhir, yang ketiga, bersatulah dengan kitabullah, dengan gotong royong dan sedekah. Ketika kita memiliki nikel terhebat di dunia, nikel itu pura-puranya saja dibuat listrik. Nikel itu saudara-saudara, itu terbesar di dunia. Itu untuk mencampur menjadi baja besi. Kalau nikelnya kuat, pelurunya kuat tembus, dan kendaraan lapis bajanya itu makin tebal bajanya. Jadi jangan hanya terpesona itu untuk baterai dan sebagainya. Itu untuk alutsista saudara-saudara. Nikel itu ada di Indonesia. Tapi kenapa umat Islam kemudian mendapatkan kesulitan? Umat rakyat ini menderita. Maka satu hal yang diperintahkan Allah, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum warithin. Setiap kita itu jangan menunggu satria piningit. Setiap kita itu satria piningit ketika bersyahadat. Kami menghendaki kalian menjadikan rakyat du'afa, menjadi pemimpin, menikmati kepemimpinan dan mewarisi sumber daya alam. Perintah Allah, nikel, kobalt, emas itu ada di Indonesia. Takbir! 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 Maka kalian jangan meniru cara mereka menguasai. Bagaimana caranya? Ya Allah, Allah akan menghancurkan infrastruktur riba, industri riba. Tidak mau tolong menolong dengan sedekah. Satu, sedekah dengan saling mendoakan. Saling mendoakan saudara-saudara. Yang kedua, sedekah saling tolong menolong dengan fisik. Yang ketiga, sedekah bersama-sama dengan zakat, kolaborasi. Yang ketiga, yang keempat, dengan zakat, dengan wakaf, dengan infak. Semuanya. Di mana itu bisa dilakukan? Di masjid, saudara-saudara. Maka kenapa Nabi Adam alaihissalam pertama kali membangun peradaban, membangun masjid? Inna awal dari kata mubarakah. Beliau membangun Ka'bah. 40 tahun membangun Masjidil Haram. Dilanjutkan oleh Rasulullah membangun Masjid Nabawi ketika di situ ada cara bergotong royong sedekah. Itu akan mengalahkan riba, saudara-saudara. Mereka yang membangun oligarki, kita tidak lagi sebentar lagi hanya protes dengan WA. Kenapa ada oligarki? Kenapa kemudian umat Islam dikalahkan? Kenapa ada asing dan asing? Umat Islam punya Quran. Kembalilah kepada Quran, bersatulah. Di masjid itu bisa dilakukan, yaitu menghidupkan sedekah, saling tolong menolong. Mulai dari awal, jangan sampai uang sedekah dipakai berputar uang di atas uang, dipinjam-pinjamin hanya dapat untung. Itu moneter. Bangun industri real dari hulu ke hilir, biayai mereka. Kalau masih lemah saudara-saudara kita, datang ke masjid. Itu sebentar lagi majelis Ormas Islam akan mengumumkan ini. Saya di PHK datang ke masjid. Karena di masjid itu ada jurisprudensi zakat. Ada 4, lil fuqara, lil masakin, lil amilin, lil mu'allaf, itu untuk anak. Yang susah-susah tinggal disenyum. Yang mau bangkit itu ada untuk sistem fisabilillah, fil musadir, fil riqab, fil gharimin. Maka industri hulu, tengah dan hilir kita akan backup dengan sedekah. Belajarlah socialpreneur di masjid. Setelah itu belajarlah cooperative planner atas investasi. Setelah itu belajarlah powerpreneur. Maka kirim orang-orang terbaik dari masjid, biayai dari masjid agar kemudian mengubah kebijakan ekonomi berpihak kepada umat. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bersatulah para ormas Islam, masjid-masjid, pesantren-pesantren, musala-musala, jadikan betul iltimas tempat bersentuhan untuk berjamaah. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.